Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pagi ini kita masih diberi kesehatan dan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa belajar bersama-sama. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa amalan mutaqabbalan. Untuk pertemuan kali ini, kita akan belajar tentang kewajiban menuntut ilmu. Mohon disiapkan buku paket dan alat-alat tulisnya. Untuk yang pertama, kita akan belajar surat Al-Mujadalah ayat 11. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila shuzzu fansuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di majelis-majelis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu, dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah maha teliti apa yang kamu kerjakan. Kemudian yang kedua, surat Ar-Rahman ayat 33. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardi fanfudhu la tanfudhuna illa bisultan. Wahai golongan jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus melintasi penjuru langit dan bumi, maka tembuslah. Kamu tidak akan mampu menembusnya kecuali dengan kekuatan dari Allah. Quran surat Al-Mujadalah ayat 11 yang berkaitan dengan menuntut ilmu, hukumnya wajib bagi setiap orang Islam. Ayat ini menjelaskan Allah akan memberikan kelapangan dan Allah akan mengangkat derajat bagi orang yang beriman dan orang yang diberi ilmu pengetahuan. Orang yang berlapang dada dengan cara memberi kelapangan pada orang lain, kelak akan diderajat ilmu dan amalnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap orang yang memberikan kemudahan kepada hamba-hamba Allah yang ingin menuju kebaikan dan kedamaian dalam menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keluasan kebaikan di dunia dan di akhirat. Allah juga memerintahkan hambanya untuk senantiasa mendirikan sholat. Allah Subhanahu wa taala berjanji akan mengangkat derajat manusia dengan 3 syarat, yaitu beriman, berilmu, dan beramal soleh. Iman yang tidak disertai dengan ilmu dapat membawa seseorang terperosok dalam mengerjakan perbuatan yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya,
Orang yang berilmu tidak disertai dengan iman, maka ilmunya akan membahayakan dirinya maupun orang lain. Begitu pula orang yang beriman dan berilmu, jika mereka tidak beramal solih, maka ilmu dan imannya tidak menghasilkan apa-apa. Quran Surat Ar-Rahman ayat 33. Ayat ini menyuruh kepada jin dan manusia bahwa apabila mereka sanggup menembus atau melintasi penjuru langit dan bumi, akan tetapi mereka tidak dapat melakukannya tanpa kekuatan Allah berikan kepada mereka. Pesan yang terkandung dalam ayat ini adalah pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi keluasan kepada golongan jin dan manusia agar mereka mau dan mampu bergerak, maju, dan berkarya sesuai kemampuan ilmu dan teknologi yang berkaitan dengannya. Kedua, ilmu pengetahuan dan teknologi menjadi syarat bagi terwujudnya kemudahan hidup di dunia. Ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan akal kepada manusia yang tidak diberikan kepada makhluk lain, sehingga manusia bisa berpikir kritis dan logis. Rasulullah SAW bersabda, menuntut ilmu hukumnya wajib bagi umat Islam, agar umat Islam tidak menjadi umat yang tertinggal atau bodoh karena malas menuntut ilmu. Orang yang menuntut ilmu termasuk orang yang berjuang di jalan Allah sampai ia pulang. Seperti berangkat sekolah dengan niat tulus menuntut ilmu, pahala yang didapat sama dengan berjuang di jalan Allah sampai kalian pulang. Orang yang menuntut ilmu harus mempunyai niat yang tulus hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah memberikan kemudahan bagi orang yang mencari ilmu untuk memasuki surganya, karena ibadah yang dilakukan sesuai dengan yang disyariatkan oleh Allah dan Rasul-Nya, sehingga diharapkan meraih ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai alasan Islami, Rasulullah bersabda, orang yang mahir membaca Al-Quran, dia bersama malaikat yang terhormat. Sedangkan orang yang terbata-bata di dalam membaca Al-Quran serta mengalami kesulitan, maka baginya 2 pahala. Siapa yang membaca 1 huruf alif dalam Al-Quran, maka baginya 1 kebaikan dengan bacaan tersebut. 1 kebaikan dilipatkan menjadi 10 kebaikan. Misalnya, alif lam mim, maka alif 1 huruf, lam 1 huruf, dan mim 1 huruf. Marilah kita akhiri pembelajaran pada hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.